Ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh guru kami Murabbi Arwahina wa Ajsadina Abuya Kiai Haji Saifuddin Marzuki Ibn Al-Alim Allamah Kiai Haji Ahmad Marzuki. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala qulubana bil ma'rifati wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala nur wa ala kulli nur bi barakati sahibin nur wa ala alihi wa ashabihin nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana bihi bid darain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli qaumin had al-ayah. Al-fudala wal kurama ma'asyiral habaib wa bi jami'is syarifah. Bil khusus yang dimuliakan oleh Allah, Habib Shalih Al-Habsyi dari Sekumpul Martapura, Habib Alwi, Habib Said Saprin, Habib Ali Abdullah Bahbud dari Malang, yang sudah banyak dan cukup panjang luas yang tinggal kita mengambil intisari dan mengamalkan apa yang sudah beliau tausiahkan kepada kita. Para habaib yang lain-lain yang ulun tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, yang tidak mengurangi rasa ta'zim di hati ulun kepada beliau-beliaunya, karena beliau adalah bagian dari zuriat Rasulullah, yang mudah-mudahan kehadiran beliau di acara khuldatu kita Syekh Abu Talha bin Mufti Haji Muhammad As'ad hari ini menghantarkan hati kita, menghantarkan ingatan kita, menghantarkan ruh kita yang ittisal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilatul kiram bi jami'il asatid, para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama ada di tengah-tengah kita, orang tua kita Haji Rusdi dari Sekumpul Martapura, Ustadz Fahmi beserta seluruh anggota dan rombongan dari Martapura, akhina fillah da'illah Ustadz Adi Mauludi, dan guru-guru yang lain yang ulun tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, yang juga beliau adalah penyambung lidah dari Rasulullah. Mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh Jaddina Syekh Abu Talha bin Mufti Haji Muhammad As'ad, yang beliau dapatkan ilmu itu dari ayah beliau, yang ayah beliau dapatkan dari ayah dan kakek beliau Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari,
yang beliau dapatkan ilmu itu dari Sayyid Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Disitulah beliau dapat bimbingan zahir, bimbingan batin, bimbingan rohani untuk bisa ittisal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kita Bapak Haji Abdul Malik dari Ketua UAM dari zuriat Datu Kalampayan beserta rombongan yang juga hadir di tengah-tengah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah haul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini bersyukurlah kita kepada Allah bahwa di Tenggarong ini ada likulli qaumin had, ada di antara hamba Allah yang diberikan oleh Allah hidayah, sekalipun Syekh Abu Talhah bin Mufti Haji Muhammad As'ad bukan asli orang Tenggarong, bukan asli orang Kutai Kartanegara, tapi beliau adalah dari Pagatan, kemudian datang ke Tenggarong. Di zamannya Kutai Kartanegara atau penduduk Tenggarong tidak seperti hari ini. Dan kita melihat Bapak Ibu bahwa beliau datang ke Tenggarong ini, tugas beliau adalah mengenalkan Rasulullah kepada masyarakat Tenggarong dan sekitarnya di zamannya. Sama seperti Mu'az bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk mengenalkan Allah dan Rasulullah. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas beserta kawan beliau yang diutus oleh Rasulullah ke Cina untuk mengenalkan Allah dan Rasulullah. Di sini kita melihat Bapak Ibu dan ulun yakin bahwa orang Tenggarong ini bersyukurnya harusnya lebih banyak dibanding orang yang bukan tinggal di Tenggarong. Kenapa? Karena kehadiran orang-orang solih itu, apa yang diceritakan oleh Habib Abdullah Ba'bud tadi, bahwa barokah yang banyak diberikan oleh Allah kepada hambanya yang di kulli qaumin had. Sekarang boleh kita melihat realita saat ini. Di Tenggarong ada Pangeran Noto Igomo. Di sebelah sana yang likulli qaumin had. Di sebelah sini ada Syekh Abu Talhah bin Mufti Haji Muhammad As'ad. Di sebelah sana yang menuju ke irigasi ada Habib Hamid Barokbah, yang banyak orang Tenggarong tidak kenal dengan Habib Hamid Barokbah. Setelah beliau meninggal terungkaplah manaqib beliau, baru orang tahu tentang Habib Hamid Barokbah. Yang ada likulli qaumin had di Tenggarong ini. Bapak Ibu, coba kita melihat berapa banyak orang yang menuntut ilmu agama, berapa banyak orang yang banyak membaca kitab, berapa banyak orang yang alumni keluaran pondok pesantren. Semuanya kah likulli qaumin had? Tidak Bapak Ibu, tidak. Di Madinah itu dekat makamnya Rasulullah. Artinya kalau dengan Rasulullah dekat sekali tempatnya. Tapi semua orang Madinahkah yang mendapatkan likulli qaumin had? Juga tidak. Orang yang tinggal di Makkatil Mukarramah dekat dengan Baitullah,
semua dambaan umat sedunia untuk tawaf di Baitullah. Semua orang yang ada di Mekah kahlikuli qaumin had, ternyata juga tidak, Bapak Ibu. Oleh karena itu ulun yakin bersyukurlah kita di Kutai Kartanegara bahwa ada beberapa hamba Allah yang likuli qaumin had, sekalipun beliau bukan asli penduduk Kutai Kartanegara, tapi beliau datang ke sini mengenalkan Allah dan Rasulullah di zamannya, sehingga yang dahulunya orang Kutai Kartanegara menganut kepercayaan animisme yang bisa berubah beriman. Sekalipun Buya Maliki menuangkan dalam kitab Qul Hadihi Sabili halaman 17, wa annahu la yaqbalu imanu abdin wa in amina subhana hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'i ma ja'a bih. Ungkapan beliau bahwa tidak diterima iman kita kalau hanya kepada Allah saja, tanpa ada hati kita tasdik dan iman kepada Nabi kita. Inilah yang didapatkan oleh Pangeran Noto Igomo, oleh Habib Hasyim Syekh Anggana Kutai Lama, yang didapatkan oleh Jaddina Syekh Abu Talha bin Mufti Haji Muhammad As'ad, yang didapatkan oleh Habib Muhyiddin Al-Idrus yang ada di Hambau Kembang Jamur, yang juga didapatkan oleh Syekh Ahmad yang ada di Salimau Jantor, dan di mana-mana. Bersyukur kita. Nah, sekarang kita melihat dengan mata kepala kita saat ini, semua orang Tenggarongkah seperti beliau. Semua orang Tenggarongkah seperti Habib Hasyim Musayyab. Semua orang Tenggarongkah seperti Pangeran Noto. Ternyata tidak. Ini tidak. Oleh karena itu, inilah kita melihat bagaimana Allah likulli qaumin had. Tapi semua berharap. Saya berharap, Habib Alwi berharap, semua kita yang hadir semua berharap. Karena itu apa kata hukama? Manittasala bi ahli sirri nala sirra. Siapa yang terhubung dengan orang yang diberikan oleh Allah asrar min asrar Rasulullah, maka dia akan dapatkan nalasiro, akan didapatkan asrar min asrar Rasulullah itu. Karena itu beliau dapatkan ini. Kenapa? Karena datuk beliau sudah mengajarkan ini. Kita melihat bagaimana Sayyid Ali Zainal Abidin, beliau ajarkan ini kepada Sayyid Muhammad Bagir. Dapatkan itu. Sayyid Muhammad Bagir ajarkan kepada Ja'far Shadiq, beliau dapatkan ini. Beliau ajarkan kepada Sayyid Ali Al-Uraidi, dia dapatkan ini. Diajarkan dengan Sayyid Muhammad An-Nakib, Sayyid Isa An-Nakib, dapat kepada Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, yang para habaib itu beliau yang lebih hafal juriyat dan keturunan itu. Tapi kita melihat bagaimana beliau mendapatkan apa? Inilah man wasala bi ahli sirri nalas sirru. Karena itu kita melihat bagaimana guru kita Al-Alimu Alamah Kaji Zaini bin Abdul Ghani mendapatkan itu, yang diberikan oleh Allah kelebihan ittisalul zahir bi Rasulillah, ittisalul batin bi Rasulillah, dan ittisalul ruh bi Rasulillah. Apa yang diberikan oleh Allah karunia kepada beliau, itulah yang disebut dengan likulli qaumin had. Dan orang yang diberikan oleh Allah likulli qaumin had, mereka banyak berkah dalam kehidupan ini. Ulun melihat beruntung orang yang di sekitar sini. Kenapa? Karena beliau ini asalnya di sebelah sana. Ini di sebelah sana, dekat keraton. Mungkin dengan itu kenapa dengan perkembangan dan akhirnya dipindahlah beliau ke sini. Yang banyak mendapat barokah itu orang yang lebih dekat dengan beliau. Tapi menjadi catatan kita, dekat tempat bukan menjadi faktor penyebab kita mendapatkan ittisal. Bukan itu. Nyatanya orang Madinah banyak yang tidak ittisal, orang Makkah tidak ittisal, padahal jarak tidak terlalu jauh. Tapi kenapa Habib Soleh Tanggul
di dekat Jember, 15 kilo dari Jember. Kenapa beliau diberikan karunia ittisal dengan Rasulullah padahal jarak tempat cukup jauh? Makanya ulun ceritakan bagaimana Kiai Muhammad Hasan Genggong Probolinggo yang meninggal dunia umur 115. Enggi. Kalau orang Tenggarong diberikan karunia umur 115, kira-kira bini Sidin 12 bib. Beliau. Bagaimana Kiai Muhammad tuh bagus falak diberi karunia Tuhan 132 tahun. Ini diberikan Tuhan karunia, bagaimana diberikan oleh Allah karunia? Karena beliau juga dapatkan asrar min asrari Rasulillah yang membuat beliau menjadikan Tuhan likulli qaumin had. Tapi ada lagi nasib seperti Habib Hussein luar Batam. Menurut riwayatnya mengatakan 32, yang mengatakan 28 tahun menghabisi umur beliau di dunia yang belum sempat nikah. Belum sempat nikah. Jadi kalau orang datang ke sana, berdoa, Bib doakan supaya saya dapat jodoh yang baik, yang soleh, yang solihah. Beliau menjawab dalam aku aja belum dapat jodoh. Subhanallah. Nah, banyak beliau ceritakan itu. Tapi ulun cakap menggarisbawahi bagaimana kita mudah-mudahan Allah juga beri karunia likulli qaumin had. Jauh tempat tidak menjadi masalah. Begitulah ketika Kiai Muhammad Hasan Genggong datang silaturahmi ke Habib Ali Kuitang, Habib Ali Al-Habsi Kuitang, Al-Habsi Bib ya, Al-Habsi Kuitang kalau lu salah nyebutnya Bu. Ini Ali Kuitang. Begitu sampai di sana, apa yang terjadi Bu? Habib Ali menangis melihat Kiai Muhammad Hasan Genggong ini, menangis. Begitu dia pulang, anak beliau bertanya, dengan ada murid beliau tanya, Habib Ali, kenapa pin menangis melihat Muhammad Hasan Genggong? Apa jawaban beliau? Saya menangis karena ketika aku bermimpi ketemu Rasulullah, aku melihat Hasan Genggong bersama Rasulullah dan bergandengan tangan dengan Rasulullah. Subhanallah Bapak Ibu. Datanglah riwayatnya orang dari Tarim silaturahmi kepada Muhammad Hasan Genggong. Silaturahmi. Muhammad Hasan Genggong bercerita, di Siwon itu ada seorang hamba Allah namanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Beliau itu mukanya seperti ini, orangnya seperti ini, badannya seperti ini, jalannya seperti ini. Bertanyalah yang datang tadi dari Tarim, Kiai, sampean pernah ke Siwon? Belum pernah. Lalu bertanya, pernahkah sampean ketemu dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi? Belum pernah. Apa dia punya pikiran? Dia belum pernah, tapi tahu. Sudah cerita. Pulanglah ini ke Tarim. Setelah pulang ke Tarim, menemui, maunya ceritanya ini mau bercerita dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Begitu sampai ke Tarim, setelah duduk, lalu, kamu dari Indonesia? Iya. Ketemulah kamu seorang kiai di Probolinggo namanya Muhammad Hasan Genggong. Ini ketemu. Jadi, ini orangnya mukanya seperti ini, badannya seperti ini, tubuhnya seperti ini, jalannya seperti ini. Lalu bertanya, ya Habib Ali, pernahkah sampean ketemu dengan Kiai Muhammad Hasan Genggong? Belum. Pernahkah sampean ke Indonesia? Belum. Tapi kenapa kau tahu persis? Pinginlah beliau tahu. Habib Ali, gimana ceritanya kok pin tahu persis? Dan beliau juga bercerita tentang Habib Ali juga seperti ini. Bagaimana? Apa jawabnya Habib Ali Al-Habsi? Ketika aku mimpi ketemu Rasulullah, aku melihat Muhammad Hasan Genggong bersama Rasulullah. Luar biasa kan, Bib? Jadi begitu pula Kiai Muhammad Hasan Genggong ketika mimpi ketemu Rasulullah, beliau melihat Habib Ali bersama Rasulullah. Coba Bapak Ibu, ada kita mimpi paling ketemu nikah Aldila. Nggak tahu Habib tuh. Subhanallah.
Jadi karena itulah Bapak Ibu kita melihat bagaimana inilah yang didapatkan oleh siapa? Oleh jadina Syekh Abu Talha bin Muhammad Mufti Muhammad As'ad. Beliau Masya Allah ketemu mimpi Rasulullah, bahkan yaqadzatan bi Rasulullah. Ini untuk kemungkinan. Begitulah juga diberikan karunia kepada seperti Syekhuna Khalid Bangkalan, diberikan Tuhan. Kenapa? Karena dapat ilmu ini Bapak Ibu. Inilah beliau datang ke sini apa? Mengenalkan Allah dan Rasulullah. Tapi bukan hanya mengenalkan nama, tapi mengenalkan Rasulullah lebih jauh. Sini tahu, itulah yang dituangkan oleh Habib Ali bin Muhammad Nusair Al-Absi. Ya man ala, ya man ala, ya man ala rusulil kirami taqaddama. Itu orang-orang soleh seperti itu, termasuk kelompok Habib seperti itu, dididik oleh datuk nenek beliau untuk seperti itu. Karena itulah juga dari juriat Datuk Kelampayan, beliau juga mendidik, mendril, baik itu Qadi Abu Su'ud, baik Qadi Abu Naim, baik itu Qadi Syihabuddin, baik itu Mufti Jamaluddin, yang beliau punya anak, yang ini menerapkan lagi kepada anak cucunya, sehingga karunia yang diberikan oleh Allah sampailah interval lebih 170 tahun, keluarlah yang mewakili menggantikan badal dari Datuk Kelampayan guru kita Al-Alim Al-Alama Kiai Zaini Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Luar biasa. Karena itu beliau, kita melihat semua tidak. Kenapa? Nah inilah, tapi ulun bercerita, kenapa kita pergi ke Yaman? Di sana ada namanya Sibam atau kota Sibam, yang semuanya di kota Sibam itu likuli qaumin had. Tanya aja kelompok Habib ini. Luar biasa, sekampungan di Sibam likuli qaumin had. Kenapa? Karena ajaran ini kepada anak cucunya dan diamalkan pula oleh anak cucu beliau. Karena itu hari ini alhamdulillah bersyukur kita menghauli Syekh Abu Talha Mufti As'ad. Tidak ada panitianya, Bib. Tidak ada panitianya hari ini. Semua masyarakat sini jadi panitia. Karena yang di tetangga ini merasa manfaat barokah yang didapatkan, sehingga mereka tersentuh hatinya untuk ikut bersama-sama hari ini. Tidak ada panitia, Bu. Karena itu tidak ada sambutan panitia hari ini. Hingga ulun mewakili masyarakat ini mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir. Baik itu datangnya, baik itu doanya, baik itu sumbangannya, apapun bentuknya. Lebih-lebih yang datang dari jauh, yang melangkah semua datang ke sini. Tadi kata Habib Abdullah Bakbun datang ke sini untuk apa? Yang kiai datang, habaib datang, yang alim datang, yang kada alim datang, yang pernah di pondok pesantren datang, yang tidak pernah di pondok pesantren datang, yang bisa membaca kitab datang, yang tidak bisa membaca kitab juga datang, bahkan lebih-lebih yang preman pun datang. Luar biasa, Bu. Di tengah-tengah kita ini ada polisi. Polisi belakang kita ini luarnya biasa. Oh ya. Ya, kita berharap, Bu, bahwa orang-orang Tenggarong dan sekitarnya, apalagi yang dekat dengan Syekh Abu Talha, mudah-mudahan hati diberikan oleh Allah cemerlang, cahaya yang besar dapat di hati. Karena itu datang adalah min nuri Rasulillah. Kita melihat, enggak apa-apa listrik padam, enggak ada masalah. Asal hati jangan padam. Ya Bibi ya, model itu. Nah, makanya dahulu tuan tahu bahwa ini, karena kita yakin bahwa orang yang likuli qaumin had membawa barokah dan membawa kebaikan pada semua orang. Tinggi. Belum berterima kasih dengan Guru Yahya yang membawa Habib kita penceramah hari ini dari Malang, yang beliau upayakan komunikasi. Alhamdulillah beliau dari Malang datang untuk hadir hall ini. Malang penuh. Oh, nah oleh karena itu kita melihat Bapak Ibu apa yang terjadi pada kita sekarang. Karena kita ulun pingin bagaimana hati kita itu yang tadi man wasala bi ahli sirri. Ini beliau ini ahli sirri,
Ya, Pangeran Noto ahli sirri, Habib Musyayya ahli sirri, apalagi Habib Hamid ahli sirri. Kalau kita bisa terhubung dengan beliau, judulnya Nala Sirrah, mesti kita akan dapatkan itu. Karena itu kehadiran kita hari ini itu adalah mengharapkan itu kita semua. Ulun yakin, andai kata makam Rasulullah itu boleh dipindah ke Tenggarong, andai kata umpama bisa dipindah ke Tenggarong, ulun yakin kalau Pak Awang Yakub jadi bupati, berapapun anggaran APBD itu pasti dirancangkan, disepakati oleh Ketua DPR untuk diketok palu dipindahkan makam Rasulullah ke Tenggarong. Kalau ada cukup duitnya, ulun nambahi. Nah iya, nambahi semua. Tapi ini tapinya, pasti marah orang Madinah, pasti marah orang Saudi. Tidak akan bisa kita memindahkan makam Rasulullah ke sini. Ini. Wah ya gitu. Tetapi Rasulullahnya bisa diboyong ke Tenggarong. Ya Bib ya, Rasulullahnya bisa diboyong ke Hulu Mahakam. Ini Habib yang boyong. Habib yang boyong. Tinggi. Karena itu Bapak Ibu ternyata lihat, andai kata Bapak Ibu, makam guru kita Al-Alimu Alamah Kaji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani boleh dipindah, pasti ulun pindah ke Handil, ke tempat ulun bin. Mana tak bawa Jawa, ke tempat ulun membawa. Ulun pindah kepada ulun, berapapun biayanya ulun keluarkan. Ayo. Apuan beb. Nah, itu artinya. Tapi tidak mungkin Bapak Ibu. Hamuk sidin ini sepopo sekali sidin hamuk kita. Ini benjol kepala kita pindahkan kursi ke sini. Biar Suriat sidin ada di sini, nggak mungkin. Tetapi Bapak Ibu, guru Zaininya bisa kita boyong. Makamnya tidak bisa, tapi guru Zaininya bisa kita boyong. Iya, semuanya Bib ya. Karena itulah mudah-mudahan belajarlah kita memboyong guru Zaini masuk ke Tenggarong. Oh ya, karena beliau orang yang dekat dengan Rasulullah dan dia pasti mengajak Rasulullah masuk Tenggarong. Habib Soleh Tanggul bisa kita boyong ke Tenggarong. Ini bisa kita boyong Habib Soleh Tanggulnya, tapi makam beliau tak mungkin dipindah. Tapi beliaunya bisa dibawa. Contoh kecil, ada Soleh bin Mohsin Haji bisa dibawa ke Tenggarong. Nah, subhanallah. Ini. Saya berkat beliau. Amin, alhamdulillah. Habib Tanggul. Alhamdulillah. Ini. Ulun mulai malam tadi sudah dimamai Habib Alwin ulun. Tapi ulun senang menerimanya. Iya, kenapa? Karena nasihat beliau buat kita. Ya Sayyidah Sadati ya Babal Himay, ya Sayyidah Sadati ya Babal Himay, ya man ala, ya man ala, ya man ala rusulil kirami taqaddama. Rasulullah dibawa Kiai Asnan ke Perjiwa. Itu Kiai Asnan di belakang. Rasulullah sidin bawa ke Perjiwa. Kenapa? Karena ada majelis sidin setiap malam Jumat yang tentang bagaimana kita bisa dengan Rasulullah. Berarti beliau bawa. Di wadah ulun di sampai ulun Masya Allah teringatlah dengan ungkapan Sayyid Ahmad bin Muhammad Ujaibah Al-Hasani dalam kitab Aiqadul Himamnya, yang beliau adalah murid dari Sayyid Abbas Al-Mursi. Sayyid Abbas Al-Mursi juga punya guru namanya Syekh Hasan Al-Sadili dan seterusnya sampai ke atas. Bagaimana beliau? Oleh karena itu kita berharap yang bimbingan orang-orang solih
kitab-kitab orang soleh tadi yang dibacakan oleh Habib Abdul Ba'bud, bahwa Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, semua kitab yang beliau karang hampir Wasailul Rusul, Bisamadil Rasul, dari depan sampai akhir semuanya tentang Rasulullah. Beliau karang kitab Jami'u Karamatil Auliya. Ini makanya apa yang didapatkan oleh apa? Bil khidmat, al khidmatu bi khidmatil khassah. Orang yang berkhidmat dengan khidmat khassah, maka dia akan dapatkan itu. Bisa babi khidmati Rasulillah al khassah, maka mereka dapatkan khassah. Khususiyah itulah yang disebut likulli qaumin. Makanya tidak semua. Cobanya semua. Ini semuanya yang hadir ini likulli qaumin. Tapi kita berharap mudah-mudahan ketika kita dapat ittisal dengan orang soleh dengan orang soleh berikutnya, yang berikutnya itu ittisal dengan Rasulullah, dan pastilah karunia Allah akan didapatkan. Karena itu mungkin begitu semua jenjang daripada orang-orang soleh yang mendapatkan karunia, dan bersyukur ujur ulun bahwa di Tenggarong ini ada beberapa yang likulli qaumin had. Inilah yang membawa barakah dan kebaikan buat masyarakat Tenggarong dan sekitarnya. Mungkin dengan barakah beliau inilah berdoa sehingga ibu kota negara Jakarta, bukan Jakarta yang dipindah, tapi ibu kota negaranya dipindah ke Kalimantan Timur. Ini doa dari orang-orang soleh. Ini makanya kalau bisa orang-orang soleh yang ada di Pulau Jawa kita pindah ke Kalimantan. Ngamuk Habib kalau dipindah ke Kalimantan. Tapi bukan apa Bapak Ibu, barokah orang solih di Jawa Tengah, barokah orang solih di Jawa Timur, barokah orang solih di Jawa Barat, barokah orang solih yang ada di Lombok, barokah orang solih yang ada di NTB dan di mana-mana. Itulah yang kita boyong dibawa ke Kalimantan. Karena itulah ulun melihat pada saat ini banyaklah para habaib yang masuk ke Kalimantan Timur. Ya, para habaib, baik yang tua mau yang muda termasuk beliaunya. Makanya kita menerima beliau kedatangan dengan terbuka hati, asal beliau datang kada mengalihkan kita. Iya, supaya pasti beliau kan membawa kegembiraan buat kita, masyarakat kita juga nasihat itu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang ulun dapatkan yang saat ini sekedar melengkapi daripada, padahal tadi sudah cukup panjang dan luas sampaikan oleh Bapak Ba'bud bahwa bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam ini, tapi kita yakin bahwa apa yang beliau sampaikan itu adalah mutaba'ah kepada Rasulullah zahiran wa batinan fi hafiyatin wa salamah. Ulun terima kasih banyak dan mohon minta halal, minta ridha, minta ampun dan minta maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya akan berbicara panjang lebar, lebih panjang dari Habib. Siapa tadi? Habib yang anak lupa namanya. Jelas kan? Karena apa? Karena kita berkepala dua, atas dan bawah. Betul kah? Betul? Betul kah? Bagaimana guru sekompol tidak mengajarkan kakep? Beredaan. Siapa yang mengajarkan kalau bukan guru sekompol? Betul? Betul kah? Kemudian beliau mengatakan, mampir, mari mampir. Mampir kah? Mampir. Betul? Kemudian banyak sekali. Makankah? Siapa yang ngajarkan? Ngomong. Guru sekompol. Betul? Beredaan. Siapa yang ngajarkan? Ayo ngomong. Siapa yang ngajarkan? Guru sekompol. Apalagi beredaan. Nggak ada di Jakarta, nggak ada. Betul kah? Bocor kah?
Ngamuk ini sekarang ini. Bukan pidato, ngamuk. Kenapa guru sekompol yang hebat begitu tidak dianggap? Masih duriak apa bukan duriak? Goblok, balol, ben tolol, ben geblek, ben bongol. Bukan kalian ya, orang-orang yang di belakang gunung sana. Bongol tahu atau gembogol? Tahu nggak Anda bongol? Saya sudah izin dengan guru kita ini. Ya, tahu bongol? Tahu nggak? Bongol itu kalau dulu